kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Tapi tidak semudah itu, karena dunia tumbuhan atau kingdom plantae sangat memiliki keanekaragaman hayati yang luas. Adalah satu makhluk hidup yang bersifat pasif, di mana ciri-ciri tumbuhan adalah bersifat eukariotik dengan dinding sel yang tersusun atas selulosa. Sebagian besar tumbuhan memperoleh energinya dari proses fotosintesis. Tumbuhan terdiri atas 3 divisi, yaitu dunia tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan lumut terdiri atas 3 divisi. Yang pertama adalah tumbuhan lumut daun, yang kedua adalah lumut hati, dan yang ketiga adalah lumut kerak. Sedangkan pteridophyta atau paku-pakuan terdiri atas paku homospor, paku heterospor, dan paku peralihan. Sedangkan spermatophyta atau tumbuhan berbiji terdiri atas angiosperme dan gimnosperme. Bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu tumbuhan parasit, tumbuhan saprofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan karnivor. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup parasit pada tumbuhan lain yang menghasilkan makanan dari inangnya dan hidup di pada inangnya, yaitu contohnya tali putri dan benalu. Sedangkan tumbuhan saprofit adalah tumbuhan yang hidup pada inangnya tetapi dapat menghasilkan makanannya sendiri, contohnya jamur. Sedangkan tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, tetapi kadang-kadang ini dapat mempersulit inangnya karena dalam hal ini bisa berebut sinergi dengan inangnya. Contohnya bisa pada tanaman anggrek. Ini adalah salah satu tanaman anggrek yang saya miliki, yang merupakan salah satu contoh pteridophyta yang hidupnya secara epifit. Sedangkan tanaman yang bersifat karnivor adalah tanaman yang bisa makan hewan atau bisa dikatakan memakan serangga. Itulah tadi jenis tumbuhan yang bersifat atau berdasarkan sifatnya. Dari dunia tumbuhan atau kingdom plantae adalah reproduksi lumut. Lumut bereproduksi dengan bergantian antara seksual dan aseksual atau kawin dan tak kawin. Reproduksi aseksualnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporopit. Reproduksi seksual dengan pembentukan gamet. Bisa disaksikan ini adalah salah satu contoh dari bryophyta, yaitu lumut daun. Ini merupakan salah satu gamet dari tumbuhan lumut. Inilah merupakan alat perkembangbiakan dari lumut, yaitu bryophyta. Ini merupakan salah satu contoh reproduksi secara seksual. Reproduksi tumbuhan paku atau pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Jadi pada ujung tumbuhan paku-pakuan atau pakis ada bagian ujung yang dinamakan gema. Itulah nanti yang akan membentuk tunas baru dan paku atau pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan menggunakan stolon yang menghasilkan gema. Dalam hal ini yang dinamakan tunas. Jadi pada tumbuhan kelakai inilah yang dinamakan dengan gema. Gema inilah yang akan membentuk tunas baru yang nanti akan mengalami perbesaran menuju ke arah remaja dan dewasa. Itulah nanti yang disebut dengan gema. Tumbuhan paku secara seksual atau kawin atau disebut juga dengan generatif melalui pembentukan gamet jantan dan gamet betina yang disebut dengan gametangium. Pada tumbuhan pakis atau kelakai atau beberapa jenis tumbuhan paku lainnya, jika kita perhatikan pada daun, disinilah letak nanti gamet jantan dan gamet betina.
yang merupakan alat reproduksi secara seksual atau kawin atau sebut juga dengan generatif. Hal ini dinamakan dengan gametangium. Reproduksi pada Pteridophyta atau tumbuhan berbiji bisa berupa bunga dan berupa runjung. Yang di belakang ibu ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan berbiji, yaitu Angiospermae. Angiospermae terdiri atas dua, monokotil dan dikotil. Ada dikotil. Dikotil adalah bijinya terbuka, sedangkan monokotil adalah berbiji tertutup. Ini adalah salah satu contoh dari daun kelengkeng. Kelengkeng merupakan tanaman dikotil. Jika kita perhatikan, ini adalah daun dari tanaman dikotil. Lihat pertulangan daunnya. Nah, itu menandakan salah satu jenis dari tumbuhan dikotil. Beda jauh dengan monokotil. Kalau monokotil lurus atau sejajar, ini bentuknya menjari. Kita hari ini mengenai dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Jadi dapat disimpulkan, dunia tumbuhan terdiri atas 3 divisi. Yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Tumbuhan lumut terdiri atas 3 divisi, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut kerak. Sedangkan paku atau Pteridophyta terdiri atas paku homospor, paku heterospor, dan paku peralihan. Sedangkan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta adalah terdiri atas Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae terdiri atas bagiannya monokotil dan dikotil. Anak-anak sekalian, silahkan disimak pelajaran kita hari ini mengenai dunia tumbuhan atau kingdom. Anak-anak sekalian, dari materi pembelajaran tadi mengenai dunia tumbuhan atau kingdom plantae, kalian bisa menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian menyimak dan jelaskan apa manfaat dunia tumbuhan bagi kehidupan kita, dan sebutkan contoh-contoh dari 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Silahkan jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.